Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bertemu dalam persekutuan doa bersama keluarga kita masing-masing. Selamat bersekutu dan mari kita bertumbuh di dalam doa kita bersama. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa kami ada di surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh kembali bersekutu bersama keluarga kami masing-masing. Kami boleh bersekutu bersama keluarga besar GKT Sinai secara online. Tuhan berkati untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini terambil dari Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-19. Dalam terjemahan baru dikatakan begini. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan. Hendaklah saudara banyak membicarakan Tuhan, mengutip mazmur serta puji-pujian, dan menyanyikan lagu-lagu rohani dengan tulus hati. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah, diberkatilah kita yang setia membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 19 bagian B dikatakan bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dari bagian ini kita bisa melihat ada dua bagian yang berbeda. Yang pertama, bernyanyi dan bersoraklah. Bagian yang kedua, dengan segenap hati. Kenapa saya membedakan dua bagian ini? Karena memang secara prinsip dua hal ini berbeda, saudara. Bernyanyi dan bersorak itu ada dalam wilayah ekspresi. Sementara dengan segenap hati atau di dalam terjemahan firman Allah yang hidup tadi dikatakan dengan tulus hati, itu berbicara tentang esensi. Saudara, kita bisa mengekspresikan cara kita menyanyi. Mungkin dengan bersorak tadi. Mungkin kita menyanyikan pujian kita itu dengan lirih atau hening. Mungkin kita menyanyikan puji-pujian rohani itu dengan penuh semangat dan penuh gairah. Atau kita menyanyikannya dengan suasana yang tenang. Itu ekspresi, saudara. Tetapi memperhatikan firman Tuhan tadi, ada satu hal yang jauh lebih penting dan jauh lebih menentukan apakah pujian kita kepada Tuhan itu sungguh-sungguh atau berkualitas, yaitu hati yang memuji. Saudara kasih oleh Tuhan, hari ini kita diajak untuk merenungkan satu hal dalam kehidupan rohani kita. Bagaimana selama ini kita berbicara tentang Tuhan? Bagaimana selama ini kita memuji pujian rohani bagi Tuhan? Termasuk bagaimana selama ini kita berdoa kepada Dia? Adakah kesungguhan? Atau dalam kalimat firman Tuhan yang kita baca hari ini, adakah dengan segenap hati atau dengan tulus hati kita melakukannya? Atau hanya ekspresinya yang tampaknya kita sedang memuji Tuhan, kita sedang bernyanyi, atau hanya sekedar ekspresi kita ini sedang berdoa, tetapi kita tidak pernah sungguh-sungguh, kita tidak pernah dengan segenap hati, kita tidak pernah dengan tulus hati mengerjakannya. Untuk itu firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan, membangun, dan juga meneguhkan bagaimana seharusnya kita memuji Tuhan. Bagaimana semestinya kita menyanyi bagi Tuhan. Bagaimana seharusnya kita berdoa kepada Tuhan. Kita perlu dengan kesungguhan. Kita perlu dengan segenap hati. Kita perlu dengan tulus hati melakukannya. Sebab apa, saudara? Sebab itu menentukan kualitas dari apa yang kita lakukan. Ekspresi itu baik kalau kita lakukan dengan pas sesuai dengan keadaannya. Tetapi esensi itu akan menentukan bagaimana pujian kita
doa kita, perkataan kita tentang Tuhan itu berkualitas dan memberkati. Tanpa kesungguhan hati, tanpa dengan segenap hati, tanpa dengan tulus hati, maka ekspresi sebagus apapun di dalam memuji Tuhan, ekspresi sebaik apapun di dalam cara kita berdoa, ekspresi sebagus apapun cara kita membicarakan tentang Tuhan, itu akan menjadi hampa, saudara, tidak berarti, dan justru menempatkan kita kepada satu label seperti orang munafik. Kita melakukannya. Saudara kasih oleh Tuhan, marilah kita memuji Tuhan. Marilah kita membicarakan Tuhan kepada banyak orang, kepada keluarga kita, kepada orang lain sahabat kita, bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu adalah Tuhan yang memelihara, mengasihiku, bahkan yang menyelamatkanku. Tapi perlu satu hal yang kita harus ingat, harus dengan segenap hati, dengan kesungguhan, bahwa iman itulah iman kita, bahwa kasih Tuhan itulah yang mendasari kita memuji-muji Dia. Saudara kasih oleh Tuhan, pujilah Tuhan, bersoraklah bagi Dia, berdoalah kepada Dia dengan segenap hatimu, dengan berbagai ekspresi yang dapat engkau ekspresikan. Tapi satu ini yang tidak boleh berubah, harus dengan segenap hati. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan mengingatkan kami untuk senantiasa melakukan segala pelayanan kami dengan segenap hati, melakukan pekerjaan Tuhan dalam hidup kami dengan tulus hati, menyatakan ekspresi iman kami di dalam memuji Tuhan, di dalam berdoa, di dalam berbakti kepadamu, itu dengan sungguh-sungguh Tuhan, dengan hati yang mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Raja atas hidup kami, dengan hati yang sungguh-sungguh menyembah kepadamu. Karena dari hati, pintu masuk kepada pikiran dan kepada seluruh eksistensi hidup kami, membawa hidup ini menjadi murid-murid Tuhan, menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Tuhan, berkatilah jemaat Tuhan supaya setiap kami bertumbuh dalam iman yang demikian, yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, dengan tulus hati melayani Tuhan, dengan segenap hati mengikut Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dengan syukur kami menyambut nasihat firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari saudara kita masuk di dalam doa bersama atau doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita berdoa bersyukur. Kita bersyukur bahwa acara pentabisan dan peresmian gedung gereja GKT Sine boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan juga kita berdoa supaya nama Tuhan saja yang senantiasa dimuliakan melalui keberadaan gedung gereja GKT Sine. Mari kita bersama-sama bersyukur untuk hal ini. Amin. Yang kedua, saudara, kita patut bersyukur Tuhan sudah menjawab permohonan dan doa kita selama ini. Pembangunan sudah hampir final. Bahkan kebutuhan dana yang 1 bulan lalu kurang lebih kita masih kurang sekitar 251 juta. Hari ini kekurangan itu hampir tertutupi, saudara. Kita terus doakan supaya Tuhan yang akan mencukupkan, Tuhan juga yang akan dimuliakan di balik semua peristiwa ini. Kita berdoa masih ada kebutuhan yang perlu diselesaikan, baik pengadaan sound system, pengadaan alat-alat elektronik, penunjang pelayanan di gereja ini yang perlu dilunasi pembiayaannya. Kita berdoa Tuhan juga yang akan terus mencukupkan, dan melalui semua itu kembali kita akan memuliakan Allah melalui alat-alat yang boleh ada di tengah gereja kita. Mari kita berdoa bersyukur pada Tuhan dan terus menyerahkan gereja ini untuk kemuliaan Allah. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hal ini. Amin. Yang ketiga, kita juga patut bersyukur gereja kita dipercaya dengan kehadiran jemaat anak-anak. Mereka yang lahir di fase tahun sekitar 2000 sampai tahun 2023 ini cukup banyak. Ada kurang lebih 25 bayi di gereja kita. Kita terus berdoa, memohon Tuhan menambahkan hikmat bagi gereja ini untuk melayani jemaat anak-anak. Kita juga bersyukur gereja kita dipercaya untuk merawat dan melayani jemaat-jemaat yang lansia. Ada sekitar 30-40% dari jumlah jemaat kita adalah jemaat lansia. Kita berdoa supaya Tuhan juga menolong kita menjadi gereja yang cakap melayani setiap generasi yang ada di tengah-tengah gereja ini. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Amin. Berikutnya kita berdoa menyerahkan keluarga kita masing-masing. Jika keluarga kita sedang keadaan jauh dari Tuhan, kita berdoa supaya keluarga kita kembali dekat, memiliki hubungan yang karib dengan Allah. Jika keluarga kita dalam keadaan baik-baik saja secara rohani, kita bersyukur dan kita terus menjaga secara konsisten keadaan yang baik ini. Kita doakan juga untuk keluarga kita senantiasa berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Keluarga kita diberkati oleh Tuhan untuk keluarga kita menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Kita doakan untuk keluarga kita.
istri mendoakan suami, suami mendoakan istri, orang tua mendoakan anak-anak, anak-anak mendoakan orang tuanya. Mari kita berdoa untuk rumah tangga kita masing-masing. Amin. Berikutnya kita berdoa menyerahkan untuk hari Minggu besok akan dilaksanakan ibadah dan juga sakramen, khususnya sakramen perjamuan kudus. Kita doakan supaya setiap jemaat, setiap kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan hidup yang senantiasa bertobat, mengikut Tuhan, menjauhi dosa. Kita boleh menerima sakramen perjamuan ini, sehingga kita menerima sakramen ini dengan cara yang layak, dengan hati dan pikiran yang memuliakan Tuhan. Kita doakan untuk Pendeta Yosua yang akan melayani, kita doakan untuk setiap penatua yang ambil bagian dalam penata layanan sakramen ini. Mari kita berdoa untuk hal ini. Amin. Berikutnya kita doakan saudara, dalam 2 minggu ke depan ada 2 event sinodal. Yang pertama, camp pemuda GKT se-Indonesia yang akan dilaksanakan mulai tanggal 29 Juni sampai tanggal 1 Juli di Semarang. Kita doakan supaya acara ini berjalan dengan lancar, setiap peserta yang datang dari berbagai tempat Tuhan himpunkan, Tuhan jaga sehingga sampai di tempat dengan selamat, tidak kurang suatu apapun, membawa berkat, mendapat berkat dan membawa berkat melalui acara ini, membangun gereja GKT dimanapun berada. Kita juga doakan untuk camp pra remaja yang akan dilaksanakan tanggal 4 Juli sampai tanggal 6 Juli di UTC Trawas. Kita doakan juga untuk acara ini ada di level nasional, jadi akan melibatkan seluruh GKT se-Indonesia. Kita doakan panitia yang bekerja di balik semua ini, demikian juga peserta kehadirannya dari berbagai tempat, Tuhan jaga, Tuhan tolong. Demikian juga selama beracara di UTC Trawas, Tuhan boleh jaga, pelihara setiap peserta. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Amin. Doakan gereja kita juga dipercayakan untuk melayani 2 calon keluarga. Yang pertama, mereka yang akan diberkati pada tanggal 1 Juli, yaitu pasangan Julius dan Maria Astuti. Dan pasangan yang akan diberkati pernikahan pada tanggal 23 Juli, yaitu Saudara Hizkia dan Saudari Lydia atau Saudari Cencen. Kita doakan 2 calon keluarga baru ini. Kita doakan untuk acara pemberkatan nikah mereka berjalan dengan baik. Sekali lagi mohon dukungan doa buat pelayanan Pendeta Yosua yang akan menyampaikan pelayanan doa dan juga pemberkatan pernikahan bagi mereka. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini.
Amin. Berikutnya kita berdoa untuk rapat rutin gereja yang akan berlangsung minggu ini. Kiranya para penatua, para hamba Tuhan dipimpin oleh hikmat Allah, memikirkan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja ini. Pekerjaan Tuhan yang dikerjakan oleh gerejanya boleh senantiasa berjalan secara maksimal dan sungguh-sungguh menyukakan hati Tuhan. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Mari kita bersatu menyatukan setiap doa dan permohonan kita. Bapa kami ada di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kami kembali bersekutu melalui persekutuan doa. Kami menyerahkan setiap doa yang kami naikkan pada malam ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, memasuki tahun politik. Tuhan jauhkan negara ini dari kegaduhan, baik kegaduhan politik maupun kegaduhan-kegaduhan yang lain yang ditimbulkan oleh karena efek tahun politik. Tuhan berkati pemimpin bangsa kami untuk dapat menjaga stabilitas keamanan di tengah-tengah negeri ini, sehingga nanti pada waktunya dilaksanakan pemilihan presiden juga berjalan dengan baik dan mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini karena terpilih pemimpin yang terbaik bagi negeri kami. Tuhan tolong berkati juga untuk para orang tua kami di gereja ini. Mereka yang sedang bergumul dengan kesehatan, bergumul dengan kesendirian dan kesepian mereka yang bergumul dengan kehidupan mereka yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan boleh berbelas kasih dan memelihara, menolong mereka, menghiburkan mereka. Tuhan berkatilah para saudara kami ini. Mereka adalah teladan bagi kami sebagai jemaat yang setia di tengah-tengah gerejamu di tempat ini. Kiranya Tuhan juga terus memakai mereka menjadi saluran berkat di tengah keberadaannya di tengah-tengah gereja ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga mereka, anak-anak mereka, cucu mereka, atau keluarga besar mereka yang saat ini merawat mereka. Berikan mereka kesabaran, ketelatenan, cinta kasih kepada orang tua, sehingga mereka boleh tetap merawat orang tua mereka dengan penuh kasih. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan juga untuk setiap pergumulan masing-masing kami. Engkau tahu ya Tuhan apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan hati kami, pribadi lepas pribadi. Hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kiranya Tuhan boleh memberkatinya. Tuhan memberikan solusi bagi setiap pergumulan kami. Dan sekali lagi ya Tuhan, kami menantikan pertolongan daripada-Mu. Karena kami percaya Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembala yang senantiasa memberikan apa yang kami butuhkan dan yang terbaik dari apa yang kami pikir baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan mengakhiri persekutuan doa kami pada malam hari ini, dan kami akan menutup di dalam doa sebagaimana Tuhan ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Yesus.